Satu, dalilun tsabitun mutlak, dalil tsabit mutlak, satu dalil satu contoh. Kenapa diberikan satu dalil satu contoh? Karena semua orang bisa melakukannya tanpa kecuali. Ya, semua orang bisa mengerjakannya kecuali darurat. Ada yang perkataan, ada yang perbuatan. Contoh, dalam sholat ketika kita takbir, Abu Dawud nomor hadis 857, fayaqulu Allahu Akbar, maka sambil tangan mengangkat itu ucapkan Allahu Akbar. Dalilnya satu, contohnya satu. Kenapa satu dalil satu contoh? Karena memang semua orang begitu mudah mengucapkan Allahu Akbar. Walaupun nama Allah banyak, ada 99 kurang lebih, disebut Al-Asma'ul Husna, Quran surah ke-17 ayat 110, Qulillaha awidur rahman ayyamma tad'u falahul asma'ul husna. Tapi tetap kita tidak diperkenankan mengucapkan Allahur Rahman, Allahur Rahim. Ini orang takbir Allahu Akbar, dia takbir Allahul Quddus. Kok beda? Udah kebanyakan Allahu Akbar. Tidak, satu dalil, satu contoh. Contoh gerakan. Maaf ya. Allahu Akbar, begitu mengangkat, An-Nasai nomor hadis 886. Fawadha'a yadahu al-yumna 'ala al-yusra, maka segera meletakkan telapak tangannya di punggung yang kiri begini. Letakkan. Mau di sini boleh. Telapak ketemu pergelangan. Di sini rusgun ala rusgin boleh. Pergelangan ketemu pergelangan. Sini. Tapi cepat ya, bukan diukur. Allah. Pas. Boleh di sini, Sa'id. Tapi nggak sampai ke sini. Jadi yang nggak boleh ke sini. Oh, musim dingin. Oh. Itu yang nggak boleh. Sampai sini. Tapi antara mengangkat dengan meletakkan, kalimatnya pakai fa. Fawadha'a harfu 'atfin rabitin baina syai'aini bila hudud. Harfu 'atfin rabitin baina syai'aini bila hudud. Paham? Tidak. Huruf ataf penyambung dua peristiwa tanpa jeda. Peristiwa pertama ngangkat, kedua tutup. Antara ngangkat dengan tutup gak ada gerakan lain. Contoh, saya tidak bermaksud menyalahkan. Kalau sudah ada seperti ini, tinggal kerjakan, semua orang bisa. Di satu dalil, satu contoh. Jadi jangan cari yang lain. Gak usah kreatif mencari gerakan lain. Bisa. Kalau ada dalil silahkan sampaikan, nanti kita kaji ya. Saya pernah mencari dalil seperti ini karena ada teman mengatakan, Ustaz gak enak lah, sama Allah kok kiri duluan begini baru kanan. Kanan kan baik, kiri kurang baik. Kan bagusnya Ustaz kanan dulu masuk baru kiri. Jadi begitu dia takbir kanan masuk, kiri begini baru tutup. Kadang kaki naik dikit. Saya coba cari dalilnya, saya tak biasa salahkan orang. Saya cari keterangan, kalau ada kemudian kita praktekkan, kalau tak ada kita kembalikan. Gampang sebetulnya, nggak perlu berselisih. Jangan sampai perbedaan di antara kita menjadikan kita, maaf, tidak bisa minum teh bersama. Begitu saya cari, jangankan di hadis sahih, di kitab hadis palsu aja nggak ketemu. Saya punya koleksi 1235 kitab hadis. Ini saking palsunya hadis ini, di kitab hadis palsu pun nggak ketemu. Jadi pemalsu hadis tidak tertarik memasukkan hadis ini karena sudah jelas caranya. Allahu Akbar. Jadi, tapi yang sekarang sering terjadi, ini yang harus digarisbawahi. Ada juga dalam Islam tuntunan ibadah yang diberikan kemudahan mempraktekannya. Karena memang diduga tidak semua orang Islam bisa melakukan hal yang sama. Contoh, saya berikan dua contoh, satu bacaan, satu gerakan. Suka baca Quran? Suka baca Quran? Baik, ikuti saya. Wadduha. Teruskan. Teruskan. Ma wada'aka rabbuka wa ma qala. Cukup. Lihat sini. Ada yang baca begini. Wadduha wal-laili idza saji ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula. Ada Ustaz Syihab Budil Mufti di pakar qiraat di sini. Masya Allah. Ada yang pakai E. Antum saya bacakan E barusan ketawa cekikikan. Saya bacakan A di satu tempat di Afrika, saya bilang wadduha, ketawa deh. Saya pikir kenapa? Ternyata memang Quran diturunkan bukan dalam satu bacaan.
7 mutawatir tambah 3 masyhur tambah 4 sahih. Mutawatir yang 7 itu ada 7 jenis kurang lebih. Kenapa diturunkan bukan satu cara? Karena ternyata orang Arab pun lisannya itu tidak dalam satu lisan yang sama. Ada yang bisa mengucapkan A, tapi ada yang nggak bisa. Wilayah ke sebelah sana tuh, Syam, Syria, Palestina ke sana, sampai ke wilayah Irak, ke Mosul ke sana, sampai ke sebagian Afrika ke barat ke sana. Itu kalau dia mengucapkan E, kita ucapkan A, dia E. Anta, ante. Anta, ente. Ana, ane. Madrasah, kaifa halu, kaifa halik. Mungkin Betawi belajar dari situ tuh. Orang itu kalau kita paksa A, dia jawab E. Sampai kiamat kurang 2 hari, gak akan bisa dia. Jadi memang lisannya begitu. Jangankan di Arab, di kita juga begitu kan. Sepeda kita bilang, kata Medan sepeda. Sepeda, sepeda. Bendanya sama. Yuk kita ke Cicaheum, Cicaheum. Barangnya sama, objeknya sama, cara mengucapkan beda. Quran juga begitu. Bayangkan, bacanya sama, artinya beda. Tidak sama, cuma cara bacanya bisa berbeda. Karena tidak semua orang bisa mengucapkan yang sama. Saya ngambil riwayat pernah di Libya, di Sulasa dari Syi'ani. Ceritalah syekh kami, ada 2 orang hafal Quran, satu riwayatnya Hafiz dari Asim, yang satu lagi pakai wes, pakai sin, yang satu shad, yang kedua sin. Ihdinas siratal mustaqim. Shad bisa dibaca 3 cara, shad, sin, zai. Zai pakai riwayat Qunbun. Ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Ada 2 penghafal Quran, yang satu pakai shad, yang satu pakai sin, ribut. Yang benar shad, yang benar sin. Shad, sin, shad. Udah kita ke guru kita aja, balik gurunya sama. Gurunya bijak sekali. Ma ya bunai. Hadza sahih wal shad. La sin. Yang benar shad, tidak sin. Hasbuk, cukup. Ikra anta ya bunai. Kamu baca. Ihdinas siratal mustaqim pakai shad. Hasbuk, cukup. Anta nak baca ya bunai. Ihdinas siratal mustaqim pakai sin. Hasbuk, cukup. Antum mukhtian. Kalian berdua salah. Yang benar pakai zai. Ihdinas siratal mustaqim. Kata gurunya, wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Tidak semua orang baru bisa itu tahu segalanya. Karena itu selalu ada alternatif. Kalaupun nanti ada perbedaan pendapat dalam menunaikan ritual tersebut, cari dalilnya, belajar pada ustaz. Jangan ribut sendiri. Antara yang ribut, dua-duanya nggak paham dalil. Contoh kedua, ini kejadian nyata. Saya dikunjungi seorang pasutri, suami dengan istri. Datang ke tempat kami, cerita. Itu ternyata suami istri Pak Ibu gara-gara kejadian dalam sholat tidak tegur sapa semalaman. Suami pulang dari Jakarta ke Bekasi. Ini kisah nyata, saya alami sendiri. Macet di jalan. Sampai ke rumah terlambatlah Isya. Dia sholat di rumah, istri sudah sholat. Begitu dia turun dari i'tidal ke sujud, sami Allahu liman hamidah, turun lutut begini, blok. Nempel. Istri melihat, begitu salam, istri tanpa mukaddimah. Papa sholatnya salah katanya. Yang pemimpin siapa di rumah tangga? Suami. Manajernya istri. Kompak berdua itu. Ya. Apa ciri khas pemimpin? Bagus. Ciri khas pemimpin tidak mau dipimpin. Selalu menerima saran, ya, selalu menerima masukan, tidak menerima saran. Ini langsung perintah tanpa mukaddimah, ya jelas defense. Papa salah tuh katanya, sholatnya. Ya suami nggak terima. Kenapa salah? Nggak sesuai sunnah. Yang mana yang nggak sesuai? Waktu turun dari i'tidal harusnya telapak tangan dulu, bukan lutut. Kata suami, mama yang nggak baca hadis. Padahal dua-duanya nggak baca. Besok datang ke tempat saya tanya, Anda belajar di mana? Fulan. Anda di mana? Fulan. Dua gurunya beda, mengajarkan satu riwayat A, satu B. Situ saya senyum aja. Bapak Ibu tahu nggak? Yang pakai lutut dengan pakai telapak tangan ada ini satu kitab yang sama. Hah? Bukan satu kitab yang sama sebenarnya. Kitabnya Sunan Abu Dawud, Pak, Bu. Nomor hadisnya pun sedikit beda aja. Cuma beda 2 nomor. 1848 dari Wail bin Hujr, posisinya paling kanan sebelah bawah. Nih.
Yang satu riwayat Abu Hurairah, posisi paling kiri sebelah atas 840 sampai 841. Satu kitab yang sama cuma beda 2 nomor. Yang Wa'il bin Hujur meriwayatkan dengan lutut. Idza sajadta bima ma'na fala tasjud kama yabrukul ibil. Faliyadha' rukbataika qabla yadayk. Kalau Anda mau sujud jangan turun seperti duduknya unta, maka dahulukan lututmu sebelum telapak tangannya. Unta yang menggunakan kalimat ibil. Pada kasus Abu Hurairah beda. Idza sajadta fala tasjud kama yabrukul ba'ir, pakai ba'ir. Faliyadha' yadayka qabla rukbataik. Dahulukan telapak tanganmu sebelum lututmu. Kenapa satu pakai ibil, satu ba'ir? Unta itu setidaknya punya 4 sampai 5 nama dalam bahasa Arab, bahkan di Quran. Ibil nama umum. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Unta jantan Jamal. Jamal. Ada yang namanya Jamal? Kalau Jamal pakai alif, Jamalun artinya indah. Kalau diambil laki-laki jadi Jamilun, ganteng. Saiful ganteng, Saiful Jamil. Kalau jadi perempuan tambah tak di ujungnya, Jamilah. Mulan cantik, Mulan. Paham? Jamal indah, ganteng, pakai alif. Alifnya hilang, Jamalun unta. Ya, hati-hati kalau Anda ke Saudi nanti umroh atau haji, bisa berangkat nama Jamal, lihat dah alifnya enggak. Kalau hilang alif Anda bahaya. Jamalun nyampe di imigrasi. Pada tamu haji. Ba'ir, unta tunggangan. Naqah, unta betina. Unta Nabi Soleh, unta betina. Naqatallahi wasab. Ya, fakadzabuhu faqaruha, unta betina. Perhatikan. Yang bahasanya Wa'il ibil masih unta biasa, Ba'ir unta tunggangan. Nah, ketika Nabi menyampaikan sujud pakai lutut itu, Wa'il lebih dulu masuk Islam. Nabi masih sujud pakai lutut, turun pakai lutut, gak ada masalah. Ba'ir unta tunggangan punya beban. Abu Hurairah masuk Islam di tahun ke-7 Hijrah, 3 tahun sebelum Nabi wafat. Nabi wafat kurang lebih usia 63 tahun. 60 tahun Nabi diidentifikasi punya penyakit, sudah mulai lemah. Bahkan berdiri pakai tongkat. Biasanya kalau orang sepuh penyakit pertama di apanya? Di kakinya, lututnya. Saat lutut punya persoalan, maka Nabi mengajarkan menggunakan telapak tangan. Artinya apa? Kalau Anda mau sujud, ada 2 cara. Kalau mau pakai lutut silahkan begini. Kalau mau pakai telapak tangan silahkan begini. Dua-duanya benar. Yang salah yang pakai kepala duluan. Itu cara bacanya. Dan jangan disimpulkan tua. Begitu pakai telapak tangan, Allah tua. Bukan. Silakan pilih. Mungkin anak muda main bola cedera kan bisa kan? Gitu. Atau tangannya bisa nyemes main pingpong terlalu kenceng, dia bisa jadi cedera. Silakan lutut, silakan telapak tangan. Jadi di sini jangan dibawa kepada konflik harian, capek nanti. Sebab ingat ya. Sebab ingat, setelah Nabi persaudarakan, banyak konflik internal yang muncul karena persoalan-persoalan tadi. Saya tugas di Saudi 2010, menyambut jemaah haji. Itu begitu tugas, isyak masih ingat betul saya. Datang rombongan kita pertama, yang imamin Syekh Sudes. Di sana kan mazhabnya Hambali, kalau bismillah disirkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Bismillah sir. Apa komentar pertama di samping jamaah itu? Iki imamnya Muhammadiyah ya. Duh, saya bilang, saya sampai gak jadi takbir tuh. Muhammadiyah cabang Masjidil Haram, pemimpinnya Syekh Sudes. Jadi tidak ada Muhammadiyah, tidak ada NU dalam ibadah. Nanti Anda bilang-bilang besok-besok, Ali NU, Utsman Muhammadiyah. Tidak ada. Jelas ya? Di sekarang siap kita bersaudara? Ya. Insyaallah, saya persaudarakan teman-teman semuanya dan hidupkanlah masjid yang sudah dibangun itu. Ya. Dan dengan lingkungan bersikap baik. Hormati hukum yang berlaku di sini. Hormati. Jangan melanggar hukum. Bahkan kalau bisa bantu. Ini alhamdulillah aparat kepolisian jadi teman kita. Maka bantulah untuk meringankan tugasnya. Setidaknya jangan berbuat tindakan kriminal. Jaga nama baik bangsa kita di sini. Jaga identitas keislaman kita. Dan hadirkan semangat keislaman yang baik. Mudah-mudahan keberkahan diturunkan pada kita semuanya, insyaallah.